Pernah membayangkan ada kota kuno yang tenggelam di Sungai Nil dan menyimpan banyak misteri? Kota ini pernah hilang selama ribuan tahun dan baru ditemukan kembali oleh para arkeolog. Gimana ceritanya si kota ini bisa tenggelam, dan kenapa banyak misteri yang masih belum terpecahkan? Stay ya, karena kita akan mengupas tuntas sejarah dan misteri kota yang tenggelam di Sungai Nil. Selamat datang di channel kami, Penulis Sejarah. Kalau kamu baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kota kuno yang tenggelam di Sungai Nil, yang dikenal sebagai Herakleion atau Thonis. Yuk, langsung aja kita mulai. Okay, let's go. Jadi, Herakleion, atau yang juga dikenal sebagai Thonis dalam bahasa Mesir kuno, adalah sebuah kota pelabuhan kuno yang sangat penting di mulut Sungai Nil. Kota ini memiliki peran strategis yang sangat vital dalam perdagangan dan kebudayaan Mesir kuno. Herakleion diperkirakan didirikan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dan sejak saat itu, menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling ramai dan penting di kawasan tersebut. Herakleion berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi barang-barang yang masuk ke Mesir dari Yunani dan wilayah-wilayah lainnya di Mediterania. Kota ini memiliki pelabuhan besar yang mampu menampung kapal-kapal dari berbagai negara, yang membawa barang-barang seperti minyak zaitun, anggur, keramik, dan barang-barang mewah lainnya. Melalui Herakleion, Mesir menerima banyak pengaruh budaya dan teknologi dari bangsa-bangsa lain, yang kemudian berkontribusi pada perkembangan peradaban Mesir kuno. Selain sebagai pusat perdagangan, Herakleion juga memiliki peran keagamaan yang penting. Kota ini memiliki kuil besar yang didedikasikan untuk dewa Amun-Greb, yang merupakan salah satu dewa utama dalam kepercayaan Mesir kuno. Kuil ini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang dan pusat kegiatan keagamaan yang menghubungkan Mesir dengan dunia luar. Berbagai upacara dan ritual keagamaan dilakukan di sini, yang menegaskan peran kota ini sebagai pusat spiritual dan komersial. Di kota ini juga ditemukan patung-patung besar dari para dewa dan Firaun, yang menunjukkan betapa makmurnya Herakleion pada masa itu. Patung-patung ini biasanya ditempatkan di kuil dan tempat-tempat umum sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Temuan arkeologis ini memberikan kita gambaran tentang kehidupan sosial dan politik di Herakleion, serta bagaimana kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan lokal. Herakleion juga memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik antara Mesir dan bangsa-bangsa lainnya. Kota ini menjadi tempat pertemuan para diplomat dan pedagang dari berbagai negara, yang datang untuk menjalin hubungan dagang dan aliansi politik. Melalui Herakleion, Mesir memperluas pengaruhnya di kawasan Mediterania dan memastikan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di dunia kuno. Namun, meskipun Herakleion sangat makmur, kota ini tidak lepas dari bencana alam. Pada abad kedua atau ketiga Masehi, Herakleion terkena serangkaian gempa bumi dan banjir yang menghancurkan sebagian besar infrastrukturnya. Tanah di bawah kota menjadi tidak stabil dan menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan tenggelam ke dasar laut. Hal ini menyebabkan kota ini hilang dari permukaan dan terlupakan selama berabad-abad. Namun, pada abad kedua atau ketiga Masehi, kota ini tiba-tiba tenggelam dan hilang dari permukaan, meninggalkan hanya legenda dan misteri. Ada beberapa teori tentang penyebab tenggelamnya kota ini yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan arkeolog hingga saat ini. Salah satu teori utama adalah bahwa Herakleion terkena serangkaian gempa bumi dan banjir yang dahsyat. Mesir kuno, meskipun terkenal dengan iklim keringnya, tidak sepenuhnya terbebas dari aktivitas seismik. Gempa bumi yang kuat bisa menyebabkan tanah di sekitar Sungai Nil menjadi tidak stabil. Selain itu, banjir tahunan Sungai Nil, yang biasanya membawa kesuburan bagi tanah Mesir, mungkin pada waktu itu menjadi sangat ekstrim dan merusak, melampaui batas normal dan merusak infrastruktur kota. Teori lain yang sangat mungkin adalah fenomena yang dikenal sebagai likuefaksi tanah. Likuefaksi terjadi ketika tanah berpasir atau tanah liat yang jenuh dengan air kehilangan kekuatannya dan mulai berperilaku seperti cairan akibat getaran gempa. Herakleion dibangun di atas lapisan tanah liat dan pasir yang jenuh dengan air, yang membuatnya rentan terhadap fenomena ini. Ketika gempa bumi mengguncang kota, tanah di bawah bangunan bisa kehilangan stabilitasnya, menyebabkan bangunan dan infrastruktur kota tenggelam ke dalam lumpur dan air. Selain itu, ada juga teori yang mengaitkan tenggelamnya Herakleion dengan kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut di masa lalu bisa saja berkontribusi pada tenggelamnya kota ini.
Sungai Nil dan daerah sekitarnya mungkin mengalami perubahan lingkungan yang drastis, yang menyebabkan kota-kota pesisir seperti Herakleion terendam air. Faktor manusia juga tidak bisa diabaikan. Mungkin setelah serangkaian bencana alam, penduduk Herakleion mulai meninggalkan kota tersebut. Ketika kota ditinggalkan, struktur-struktur bangunan yang tidak terawat bisa dengan mudah hancur dan tenggelam. Pengabaian kota juga bisa membuatnya lebih rentan terhadap bencana alam berikutnya, mempercepat proses tenggelamnya. Kota yang telah tenggelam dan hilang ini akhirnya ditemukan kembali pada tahun 2000 oleh seorang arkeolog kelautan bernama Frank Godio dan timnya. Penemuan ini merupakan hasil dari penelitian bertahun-tahun dan pencarian yang intensif. Dengan menggunakan teknologi sonar dan penyelaman yang cermat, mereka berhasil menemukan sisa-sisa Herakleion di dasar laut dekat Teluk Abu Qir, sekitar 6,5 km dari pantai Mesir. Penemuan ini membuka kembali halaman-halaman sejarah yang hilang dan memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana kehidupan di kota kuno tersebut. Penemuan Herakleion tidak hanya mengungkap misteri yang sudah lama terpendam di dasar laut, tetapi juga menegaskan betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Kota yang megah dan berpengaruh ini hilang dalam sekejap mata, meninggalkan hanya artefak dan sisa-sisa yang bercerita tentang kejayaannya yang pernah ada. Meskipun banyak yang sudah ditemukan, Herakleion masih menyimpan banyak misteri. Salah satu misteri terbesar adalah mengapa kota ini tenggelam begitu tiba-tiba. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa teori tentang penyebab tenggelamnya kota ini, tetapi belum ada satupun yang bisa menjawab dengan pasti. Apakah benar gempa bumi dan likuifaksi tanah menjadi penyebab utama? Atau ada faktor lain yang belum terungkap? Para ilmuwan dan arkeolog terus menggali petunjuk-petunjuk baru untuk menjawab pertanyaan ini. Selain itu, bagaimana kehidupan sehari-hari di Herakleion sebelum tenggelam juga masih menjadi misteri besar. Berdasarkan artefak yang ditemukan, kita tahu bahwa kota ini adalah pusat perdagangan yang sangat sibuk. Namun, banyak aspek kehidupan masyarakatnya yang belum sepenuhnya dipahami. Misalnya, bagaimana struktur sosial di kota ini? Bagaimana interaksi antara penduduk lokal dan para pedagang asing? Apakah ada komunitas tertentu yang dominan? Atau apakah kota ini multikultural dengan banyak penduduk dari berbagai latar belakang etnis? Salah satu alasan mengapa banyak misteri Herakleion masih belum terpecahkan adalah karena masih banyak area di sekitar kota yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Penemuan kembali kota ini pada tahun 2000 baru membuka sebagian kecil dari apa yang tersembunyi di bawah laut. Proses ekskavasi bawah air sangatlah sulit dan memakan waktu, sehingga banyak bagian kota yang masih tertutup oleh pasir dan lumpur. Setiap kali tim arkeolog melakukan penyelaman, mereka berpotensi menemukan artefak baru yang bisa mengungkap lebih banyak tentang kehidupan di Herakleion. Herakleion adalah kota yang masih menyimpan banyak rahasia. Penemuan kembali kota ini sudah membuka banyak halaman baru dalam sejarah Mesir kuno, tetapi masih banyak halaman yang belum terbaca. Para arkeolog dan ilmuwan terus bekerja keras untuk menggali lebih dalam dan mengungkap misteri-misteri yang masih tersembunyi di bawah laut. Setiap penemuan baru membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami sepenuhnya kehidupan dan kehancuran kota yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di dunia kuno ini. Jadi, Herakleion adalah contoh nyata dari bagaimana sejarah dan arkeologi bisa mengungkap misteri yang tersembunyi selama ribuan tahun. Kota yang tenggelam ini memberikan kita pandangan unik tentang kehidupan di masa lalu dan mengingatkan kita akan kekuatan alam yang bisa mengubah jalannya sejarah. Apa pendapat kalian tentang Herakleion? Apakah ada kota kuno lainnya yang kalian ingin kami bahas? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian yang suka sejarah, dan pastinya subscribe buat konten menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.